Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di Marvel dan Adif TV di segmen sekrebat info atau breaking news. Oke teman-teman, ini adalah sebuah berita dari Cointelegraph yang terkait dengan WorldCoin ya, sebuah koin yang memang kemarin dikabarkan itu penuh dengan kontroversi kayak gitu dengan alatnya bernama Orb. Jadi di sini WorldCoin mengharapkan lebih banyak lagi perusahaan untuk berintegrasi dalam beberapa bulan mendatang, kata kepala produknya. Jadi gini teman-teman, bahwasanya kepala produk di Tools of Humanity mengatakan kepada Cointelegraph bahwa WorldCoin mengharapkan lebih banyak perusahaan untuk berintegrasi pada paruh kedua tahun ini. Wah, ini dia teman-teman gambarnya, gambar dari Orb. Ndase kepalanya itu kayak bola kayak gitu. Oke, jadi gini teman-teman, WorldCoin telah menjadi sorotan sejak diluncurkan pada tanggal 24 Juli dengan pengguna berbaris untuk membedahi iris mata mereka untuk mendapatkan ID digital. Yang lainnya mempertanyakan metodenya untuk mengumpulkan data. Jadi ada yang meragukan juga guys, apakah data itu akan digunakan dengan benar ataukah tidak oleh pihak dari WorldCoin ini. Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk menyediakan ID digital kepada pengguna melalui pemindahan iris mata ya, yang dapat digunakan untuk verifikasi instan online dan di masa mendatang untuk penerbitan pendapatan dasar universal atau disebut UBI, Universal Income lah ini pokoknya ya. Ini dari Sam Altman, Diary of WorldCoin Launch Crazy Lines Around the World of Person Getting Verified Every 8 Second Now. Ya agak menakutkan juga ya guys, jangan-jangan ya sebagai orang yang kita kan kepengennya juga privasinya terjaga. Jadi kalau misalkan data-data kita, data iris mata kita itu digunakan untuk hal-hal yang tidak benar, tentunya kita juga merugi ya, karena sudah ditukarkan dengan beberapa koin ya. Kalau saat ini sih harganya mungkin masih tinggi, tapi yang kita tidak tahu kedepannya itu seperti apa. Jadi teman-teman, meski masih dalam tahap awal, perusahaan telah terintegrasi dengan AutoZero ya, yang memfasilitasi ribuan kliennya dengan kemampuan untuk masuk melalui World ID. Dalam sebuah wawancara dengan Cointelegraph, Thiago Sada, kepala produk di Tools for Humanity, perusahaan di belakang WorldCoin, mengatakan bahwasanya perusahaan mengantisipasi jenis integrasi ini untuk dipercepat dalam beberapa bulan mendatang. Saya mengatakan sejak diluncurkan pihaknya telah membuka perangkat pengembangan perangkat Luna SDK untuk setiap pengembang untuk dapat menggunakannya dan juga telah berintegrasi dengan platform Discord. Dalam tanda kutip ini pernyataannya teman-teman. Selama beberapa minggu dan bulan mendatang, selama paruh kedua tahun ini, kami berharap dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membantu perusahaan menyiapkan integrasi ini. Jadi pekan lalu teman-teman, Reuters melaporkan bahwasanya WorldCoin berencana memperluas layanannya untuk memungkinkan pemerintah dan organisasi menggunakan perangkat lunanya. Sada ya menjelaskan kepada Cointelegraph, mengingat itu adalah protokol identitas terbuka yang dibangun di atas bukti tanpa pengetahuan atau zero knowledge ya teman-teman. Siapapun dapat memilih untuk menggunakannya dan tunduk pada aturan protokol yang sama. Ini termasuk pemerintah juga, yang dia tunjukkan memiliki masalah dengan verifikasi ID karena ketersediaan duplikasi dan pemalsuan di pasar gelap. Ya maksudnya sih tujuannya sih mungkin baik ya teman-teman, tapi kita tidak tahu aplikasinya kayak seperti apa nanti dalam perjalanannya. Di sini dikatakan kami tidak mencoba mengganti paspor atau SIM, jelasnya. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan selain itu. Dalam tanda kutip ini pernyataannya teman-teman, kami telah didekati oleh pemerintah selama beberapa bulan terakhir untuk menanyakan tentang cara kerja protokol, tetapi tidak ada integrasi khusus untuk diumumkan sekarang. Nah kan masih ada rahasia-rahasiaan segala kan teman-teman. Jadi mungkin itulah yang menjadikan beberapa orang juga mengalami istilahnya keraguan dalam mempercayai pemindaian iris di WorldCoin ini. Di sisi lain, beberapa pemerintah secara terbuka menyelidiki WorldCoin karena khawatiran akan privasi dan pengumpulan data. Ingat teman-teman bahwasanya Facebook dulu juga pernah melakukan hal seperti ini ya teman-teman, di mana data para penggunanya itu dijual untuk pengiklan. Nah, khawatirnya karena ini juga perusahaan swasta, ini melakukan hal yang sama sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Facebook, yang mana dulu Facebook pun juga terbukti bersalah dan juga menuai banyak sekali kecaman. Pengawas data, saya lanjutkan teman-teman. Pengawas data untuk pemerintah Jerman meluncurkan penyelidikan ke WorldCoin pada November 2022 sebelum peluncuran resmi. Wah, dah tahun lalu ya teman-teman. Sada juga menyoroti bahwa secara historis selalu ada perjuangan dengan gagasan membangun aplikasi yang tahap terhadap bot
yang tahan ya, bukan tahap. Mohon maaf teman-teman, salah. Tahan terhadap bot. Nah, sekarang dengan usia kecerdasan buatan atau AI, ini akan menjadi masalah yang jauh lebih sulit namun penting untuk dipecahkan. Jelas, katanya seperti ini teman-teman. Jelas bahwa di dunia ini membutuhkan sesuatu seperti WorldCoin di tahun-tahun yang akan datang. Kami hanya berharap itu terjadi dengan cara desentralisasi, sumber terbuka dan tanpa izin yang menjaga privasi. Jadi teman-teman, dikatakan juga di sini ledakan minat dan aksesibilitas alat dan aplikasi AI telah menimbulkan kekhawatiran atas kemungkinan berita palsu yang merajalela dan juga pemalsuan yang mendalam. Pada tanggal 3 Juni beredar berita palsu yang dibuat oleh AI yang mengakibatkan rumor pengunduran diri Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat Gary Gensler. Beritanya ini ada teman-teman di Twitter kalau nggak salah. Saya juga pernah membacanya. Saya kira emang benar seperti itu. Saya sampai senang. Dan juga saya kena zong juga dengan apa yang dibuat oleh AI ini ya, bot AI ini. Sampai pada akhirnya Elon Musk membatasi penggunaan bot di Twitter atau bahkan sudah melarangnya ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sudah, WorldCoin telah mengerahkan setidaknya 1.500 bola logam untuk pemindahan dan pendaftaran langsung di lokasi fisik di seluruh dunia, termasuk kota-kota besar seperti London, Paris, dan Dubai. Tapi pertanyaannya, kenapa di Amerika Serikat tidak ada kayak gitu teman-teman? Kenapa? Nah, jadi memang benar teman-teman bahwasannya ya untuk sementara waktu ya, nggak tahu untuk kedepannya seperti apa. Program-program yang dilaksanakan oleh WorldCoin ini memang menimbulkan banyak sekali pertanyaan ya teman-teman, dan juga kegelisahan karena memang cukup kontroversial sekali ya. Cukup kontroversial sekali dengan memindai iris setiap orang untuk mendapatkan segelintir uang lah kayak gitu, berupa koin World kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video dari Marvel dan Alif TV yang kami ambilkan dari Cointelegraph. Ingat teman-teman, senantiasa di YOR ya teman-teman, atau do your own research. Lakukan riset mandiri seperti itu teman-teman. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwasanya konten ini hanyalah konten berita semata, bukan sarana investasi, saran jual dan beli, bukan seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video dari kami, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.